Halo Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke video terakhir dari modul 5. Di bagian ini kita akan mendalami panduan pertanyaan, focus group discussion atau diskusi kelompok terhimpun atau yang biasa disingkat FGD. Seperti yang sudah dibahas di modul 4 sebelumnya, FGD bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat secara kolektif, berbeda dengan wawancara yang fokus menangkap pengalaman individu. Diskusi kelompok atau FGD ini juga memberikan kesempatan bagi warga untuk saling mendengar, menyepakati, atau bahkan berbeda pendapat sehingga kita bisa memahami dinamika sosial yang lebih luas. Sama seperti wawancara, FGD di dalam penelitian ini juga akan berfokus pada 4 tema utama. Yang pertama terkait dengan kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah tambang. Yang kedua terkait akses terhadap pelayanan dasar. Yang ketiga terkait dampak program PPM atau CSR. Dan yang terakhir terkait dengan rencana pasca tambang. Yang mana pertanyaan-pertanyaan dari setiap tema ini berkaitan dengan prinsip transisi berkeadilan. Namun perlu diingat jumlah pertanyaan FGD lebih sedikit dibanding pertanyaan wawancara. Hal ini dilakukan karena FGD menekankan diskusi yang lebih terbuka dan interaktif. Mari kita lihat beberapa contoh pertanyaan FGD. Namun sebelum memulai diskusi yang mendalam terhadap setiap tema penelitian ini, Bapak Ibu bisa memulai dengan pertanyaan pembuka atau perkenalan untuk membuat suasana diskusi di ruangan jadi lebih cair. Seperti contoh, Bapak Ibu bisa menanyakan, kalau di dalam desa ini digambarkan dengan satu kata atau gambar, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? Nah, lanjut ke pertanyaan setiap tema utama. Untuk tema pertama, terkait kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah tambang, salah satu pertanyaannya Bapak Ibu bisa menanyakan bagaimana kehidupan masyarakat ya di desa ini sebelum adanya tambang, dan kira-kira apa perubahan terbesar yang dirasakan setelah adanya tambang. Nah, lanjut ke tema kedua, terkait dengan akses terhadap pelayanan dasar. Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan terkait bagaimana ya Pak Bu kondisi layanan dasar yang ada sekarang di desa ini dulu dan sekarang. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi tambahan seperti apakah airnya bersih, atau fasilitas kesehatannya baik, atau mungkin pendidikannya, fasilitas pendidikan atau infrastruktur jalan itu juga baik. Nah, itu bisa Bapak Ibu gali lebih dalam dengan teman-teman partisipan yang ada di ruangan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan probing atau pertanyaan tambahan untuk menggali informasi yang lebih dalam. Contohnya, apa tantangan yang paling besar dulu, saat ini, dan prediksi masa depan? Oke, sekarang kita lanjut ke tema ketiga, terkait dengan dampak program PPM atau CSR. Salah satu contoh pertanyaan utama yang bisa Bapak Ibu tanyakan adalah apakah masyarakat di sini mengetahui atau dilibatkan di dalam perencanaan dan penilaian program PPM atau CSR? Lalu bagaimana masyarakat dilibatkan? Nah, kemudian ke tema 4 terkait rencana pasca tambang, Bapak Ibu bisa menanyakan contoh pertanyaan seperti apakah masyarakat pernah membayangkan atau mendengar pasca tambang? Nah, bisa ditambahkan dengan pertanyaan lanjutan, bagaimana kekhawatiran dan keinginan masyarakat setelah tambang berakhir di desa ini, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan probing terkait bagaimana proses pemulihan dampaknya, atau bagaimana cara penguatan peran teman-teman dari kelompok perempuan. Nah, itu bisa ditanyakan. Oke, mengingat bahwa FGD akan dilakukan dalam kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk menjaga ruang aman berpendapat, pertanyaan-pertanyaan utama di atas bisa digali lebih dalam dengan menggunakan pertanyaan probing yang sesuai dengan kelompok peserta FGD. Misalnya kelompok perempuan. Contoh pertanyaan probing yang bisa ditanyakan mungkin ketika kita bertanya terkait dengan akses layanan dasar, kita bisa menanyakan siapa ya yang paling mudah dan paling kesulitan dalam mengakses layanan dasar saat ini.
Bagaimana dengan kelompok perempuan atau bagaimana dengan kelompok teman-teman disabilitas? Apakah mereka mendapatkan pelayanan dasar yang sama? Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, Bapak Ibu sebagai fasilitator juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan probing seperti, apakah semua setuju dengan pendapat yang tadi? Atau ada yang berbeda pengalamannya? Bagaimana dengan yang kelompok lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditanyakan untuk memastikan bahwa berbagai perspektif muncul di dalam diskusi. Bapak Ibu bisa membaca lebih detail satu persatu pertanyaan FGD ini dan bisa mendalaminya terlebih dahulu. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang pas, silakan dicatat karena nanti akan kita diskusikan bersama pada saat pertemuan 9 Oktober nanti. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu sebagai fasilitator tugasnya bukan hanya menanyakan pertanyaan, tetapi juga menjaga agar diskusi tetap fokus, mendalam, dan memberi ruang bagi semua peserta tanpa ada yang mendominasi pembicaraan. Untuk memastikan pelaksanaan FGD yang interaktif dan partisipatif untuk semua partisipan, kita akan menggunakan berbagai metode fasilitasi kreatif. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan aktivitas kelompok, sticky notes, atau pembuatan peta sebagai pemantik diskusi. Detail terkait dengan metode fasilitasi ini akan kita bahas bersama saat proses pertemuan di 9 Oktober nanti atau di saat pertemuan tatap muka. Dengan memahami panduan pertanyaan FGD ini, kita bisa memastikan bahwa proses diskusi berjalan efektif, inklusif, dan menghasilkan informasi yang mendalam untuk mendukung penelitian partisipatif ini. Sekian rangkaian video dari modul 5. Setelah memahami lebih dalam terkait dengan panduan penelitian yang akan digunakan, selanjutnya Bapak Ibu akan mendalami cara mencatat dan mengelola data kualitatif di modul 6. Terima kasih.